memang saya juga mengatakan saya ditersangkakan oleh PDIP. Ada momen menarik saat debat langsung Rocky dengan Ganjar Pranowo. Barusan ya kita lagi lihat ada ketidaksantaian yang ditunjukkan oleh seorang Ganjar Pranowo, sepertinya tegang atau menyimpan masalah atau apalah, yang jelas kurang happy ya sepertinya. Dan beda dengan Anies Baswedan di sini Anies Baswedan selalu senyum, selalu tidak terjebak dengan apa yang disampaikan Rocky dan lain sebagainya. Mungkin karena apa ya, Ganjar masih ada banyak beban permasalahan di internal partainya, mungkin dengan Joko Widodo, dan Anies orang yang lepas, tidak punya masalah dengan siapapun atau tidak menganggap masalah, orang yang tidak menyukai dirinya juga dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan lah di sini antara perdebatan Rocky Gerung, perdebatan terbuka antara Rocky Gerung dengan Ganjar, kemudian antara Rocky dengan Anies Baswedan. Luar biasa. Saya mulai dari situ ya. Demokrasi adalah soal cara berpikir. Ada definisi standar demokrasi adalah pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah, itu omong kosong. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Dalam acara tersebut, Rocky menggali semua pikiran calon presiden. Memang tidak kelihatan ya Prabowo Subianto, di sini hanya ada Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Semuanya digali. Kemudian bagaimana Rocky itu nakal memancing-mancing pikiran para calon presiden, kedua calon presiden ini, dan tentunya dua-duanya kita akui sangat luar biasa. Hanya saja memang Ganjar Pranowo sepertinya sedang menahan beban atau sedang tegang dan lain sebagainya lah. Tapi kalau Anies Baswedan memang sepertinya bisa menguasai keadaan, kemudian tidak pernah terjebak dengan emosi dan lain sebagainya. Ya inilah pemimpin kita, calon pemimpin kita, dan tetap ya kita karena sudah yakin bahwa Pak Anies Rashid Baswedan adalah calon presiden terbaik, maka saya milih. Karena kepala ikan lebih bergizi dari kepala negara. Bu Rocky, begini pertanyaannya kalau begitu. Apakah ada yang menurut Anda bisa Anda kritisi dari seorang Anies Baswedan? Banyak. Ya. Oke. Misalnya. Satu-satu ya. Tadi saya suka caption yang ditunjukkan di situ bahwa di ujung sana tantangan dari demokrasi adalah undang-undang ITE. Anda bayangkan kenapa saya mesti ulas itu, karena saya akan kena undang-undang itu. Jadi pertanyaan saya, apakah Anies akan membatalkan undang-undang itu demi saya yang sahabatnya atau demi demokrasi? Itu pertanyaannya. Bukan sekedar saya, Anda di sini bisa kena undang-undang yang sama. Saya kasih ilustrasi ya. Saya biasa naik gunung. Satu waktu saya naik gunung gede. Dalam daripada soal ITE, oke? Kalau tadi tangkap apa yang Bung Rocky tadi sampaikan, dia tidak bertanya tentang ITE itu Anda akan hapus apa tidak. Bukan. Kalau itu gampang jawabnya. Ya, itu akan direvisi. Ya, itu akan dikoreksi. Itu sudah dikatakan berkali-kali. Tapi Bung Rocky tidak tanya itu. Dia tanya, mengapa itu harus direvisi? Apa dasar pikirannya kenapa itu harus direvisi? Betul Bung Rocky? Dia tanya lebih dalam daripada itu. Sekarang begini, kenapa ini penting? Yang saya jelaskan. Kenapa kritik itu harus dibuka? Kenapa kebebasan berpendapat itu harus dihidupkan? Ketika negara
mengambil sebuah langkah, maka dia melakukannya atas nama rakyat, ya, atas mandat yang diterima. Rakyat memberikan mandat itu pada negara, lalu negara melakukan langkah. Pada saat negara melakukan langkah itu, maka negara punya sebuah pandangan ini. Bila ruang untuk kebebasan berpikir itu dibuka, maka langkah ini akan memancing pendapat. Pendapat kategorinya pro dan kategorinya kontra. Yang kontra kita sebut sebagai kritik. Apa yang terjadi ketika kritik itu dibuka ruangnya? Maka saya misalnya sebagai penyelenggara negara, ketika mendapatkan kritik, saya harus menyiapkan argumen tambahan atas apa yang saya kerjakan. Saya harus mereview semua alasan kenapa yang dikerjakan. Dan ketika kemudian kritik itu makin tajam, apa yang dikerjakan harus memiliki dasar yang lebih kuat lagi. Dan ketika itu terjadi, maka kritik itulah sebenarnya yang membuat sebuah rencana, sebuah kebijakan makin solid. Kalau ruang itu tidak ada, ruang itu tidak dibuka, apa yang terjadi? Dia akan melenggang. Sepertinya dari ketiga calon presiden itu yang siap nantinya untuk dikritik hanyalah Anies Rashid Baswedan. Karena sudah kelihatan bagaimana Prabowo sering terpancing emosi jika dikritik, Ganjar juga sering nesu wajahnya kalau dikritik. Tapi Anies Rashid Baswedan kita harus sepakat dulu, tidak pernah wajahnya mengkerut, tidak pernah wajahnya jadi berubah saat dikritik ataupun dijelek-jelekin sekalian. Kita masih ingat ya dulu Ruhut Sitompul mengenakan baju koteka di fotonya Anies Rashid Baswedan saat masih menjadi gubernur DKI. Beliau senyumin aja, kemudian biarlah masyarakat yang menilai siapa nanti yang akan diapresiasi di masyarakat dengan kejadian-kejadian yang saling menjelekkan itu.